Shalom, damai di hati. Apa kabar ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? Saya percaya ibu-ibu diberkati Tuhan, penuh semangat, bahkan tetap sehat kuat sehingga selalu bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Saat ini saya Pendeta Tirsata Iras ingin menyapa ibu-ibu dengan kebenaran firman Tuhan dalam kitab 2 Timotius, dan kiranya firman ini memberkati banyak ibu-ibu, tapi juga menginspirasi ibu-ibu untuk tetap hidup takut akan Tuhan dan menjadi wanita hebat di tengah keluarga. Karena itu dengan kerendahan hati saya bermohon kiranya ibu-ibu bisa subscribe, like, bahkan nonton terus video ini. Dan setelah menonton berikanlah komentar dan jangan lupa tekan tanda lonceng dan bagikan video ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau kekuatan kami. Bapa yang baik yang mengasihi kami. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya dengan hikmat Tuhan, kami dapat memahami apa maksud firman-Mu. Terlebih lagi bagi ibu-ibu, akan senantiasa hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Dan firman ini menginspirasi ibu-ibu untuk selalu hidup setia kepada Tuhan. Bahkan hidup jadi berkat di tengah-tengah keluarga, tapi juga bagi banyak orang. Karena itu Bapa, kiranya firman ini senantiasa menolong kami untuk selalu hidup takut akan Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab dalam kitab 2 Timotius, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga, hingga ayatnya yang kelima, berkata seperti ini. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, setiap perempuan punya peranan penting di tengah keluarga. Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai seorang perempuan itu sangat luar biasa. Anggota keluarga sangat membutuhkan kehadiran seorang perempuan, seorang ibu, baik dalam tugas sebagai seorang istri, tapi juga sebagai seorang mama, sekaligus sebagai oma bagi cucu-cucu. Nah, karena itu saudara, seringkali ketika dalam satu keluarga tidak ada lagi kehadiran seorang ibu, maka selalu dikatakan keluarga itu bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Nah, karena itu saudara, sekali lagi bahwa tugas, tanggung jawab, peran seorang perempuan, seorang ibu di tengah keluarga itu sangat penting dan sangat luar biasa. Bahkan saudara, ada satu hal yang sering kali dikatakan bahwa ada hal-hal kodrati yang ada dalam diri seorang perempuan dan itu tidak ada dalam diri seorang laki-laki, yaitu mengandung,
melahirkan dan menyusui. Cuma ada dalam diri perempuan secara alami. Itu tidak ada dalam diri seorang laki-laki. Karena memang hanya seorang perempuan yang bisa mengandung. Hanya seorang perempuan yang bisa melahirkan dan hanya seorang perempuan yang dapat menyusui anaknya. Laki-laki tidak ada. Nah, ini saudara menjadi kebanggaan kita. Namun saudara, walaupun secara kodrati kita punya kelebihan, tapi tidak membuat sebagai seorang perempuan kita menjadi angkuh, menjadi sombong dengan semua kelebihan yang ada pada kita. Justru kelebihan itu membuat kita bersyukur dan rendah hati, bahkan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa. Memberikan talenta, memberikan kecakapan dalam kehidupan kita sebagai seorang perempuan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka kita gunakan semua potensi yang ada pada kita sebagai seorang perempuan. Jadi berkat bagi banyak orang. Dan tentunya pertama-tama jadi berkat bagi keluarga, bagi suami, dan bagi anak-anak cucu kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab dalam kitab Timotius itu menceritakan bagaimana Rasul Paulus waktu itu dia ada di penjara di Roma, dia menulis surat kepada Timotius bahwa Timotius disapa oleh Paulus sebagai anak yang sah dalam iman. Rasul Paulus sangat mengasihi Timotius. Walaupun Timotius masih muda, Paulus lebih senior dalam pelayanan. Tapi Paulus dia sangat menghargai, menghormati Timotius yang muda, tapi dia betul-betul memberi diri untuk pekerjaan pelayanan. Karena memang Timotius dia begitu setia melayani Tuhan. Walaupun dia masih muda, tetapi pemberian dirinya untuk memberitakan kabar sukacita bagi banyak orang itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan Rasul Paulus dia menganggap bahwa Timotius adalah orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya, yang bisa melayani sehati, sekerja, sepikir dengan Rasul Paulus. Karena itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita dalam kitab 2 Timotius ini itu merupakan satu ungkapan pujian dari Paulus kepada Timotius bahwa Timotius itu adalah anak atau seorang anak muda yang begitu setia kepada Tuhan. Bahkan Paulus memberikan selalu semangat support, terus melayani Tuhan walaupun tantangan itu ada. Dan sangat luar biasa, Rasul Paulus dia memuji ibu atau mama dari Timotius yang bernama Eunike. Bahkan juga Paulus memuji oma, nenek Timotius yang bernama Lois. Paulus tahu bahwa iman yang dimiliki oleh Timotius itu berasal dari ibunya dan omanya, Lois dan Eunike. Bahwa Lois dan Eunike ini mereka adalah perempuan-perempuan Yahudi. Mereka tinggal di kota Listra. Dan mereka tetap hidup setia kepada Tuhan. Mereka juga mengajarkan iman kepada Timotius, mewariskan nilai spiritual yang baik. Mereka mengarahkan hidup Timotius ke jalan yang benar. Mereka memberi bekal-bekal rohani yang baik yang membentuk Timotius menjadi seorang muda yang takut akan Tuhan. Sungguh luar biasa. Walaupun memang tidak dijelaskan di sini bagaimana Ibu Lois dan Ibu Eunike mereka mendoakan Timotius, tapi yang pasti dari karakter Timotius nyata bahwa mama dan omanya Eunike dan Lois terus mendoakan, bahkan memberikan ajaran-ajaran, memberikan nasihat-nasihat yang betul-betul membentuk kepribadian Timotius menjadi anak yang bisa dibanggakan. Karena itu walaupun Timotius muda, tetapi pemberian dirinya untuk pelayanan itu
tidak bisa diragukan. Itu sungguh luar biasa. Peran seorang ibu, peran seorang mama, oma di tengah keluarga, warisan nilai kehidupan yang baik telah dinyatakan atau ditunjukkan oleh Ibu Eunike dan Ibu Louis bagi Timotius, sehingga dia boleh menjadi pemberita Injil, dia boleh menyampaikan kabar sukacita bagi banyak orang, dia boleh menjadi berkat dalam pelayanan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai perempuan, sebagai ibu-ibu, marilah kita menjadi Lois masa kini. Mari kita menjadi Eunike masa kini. Artinya peran kita di tengah keluarga itu kita mainkan dengan baik, kita lakukan dengan benar, sehingga kehadiran kita di tengah keluarga sebagai istri mama itu jadi berkat di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Sebagai seorang istri, kita punya tanggung jawab melayani suami. Sebagai seorang istri, kita punya tanggung jawab untuk memberikan support yang baik kepada suami, setia kepada suami, sabar. Bahkan juga kita terus mendoakan suami kita. Ada istilah mengatakan bahwa keberhasilan seorang laki-laki, kesuksesan seorang laki-laki karena ada perempuan di belakangnya. Dengan kata lain, bahwa kesuksesan, keberhasilan seorang suami karena ada istri yang selalu menopang dia dari belakang, yang selalu mensupport dia, yang selalu menggembirakan hatinya, yang terus melayani dia dengan setia, yang terus mendoakan suaminya sehingga suaminya sukses, berhasil, suaminya menjadi imam, suami menjadi kepala keluarga yang penuh tanggung jawab. Bahkan ketika diberi kepercayaan di tengah gereja, di tengah masyarakat, dia akan menjadi laki-laki yang hebat, yang diberkati karena peran seorang istri. Namun saudara, kejatuhan juga seorang laki-laki karena ada perempuan di belakangnya. Kejatuhan seorang suami juga karena ada istri. Apalagi kalau istri terlalu banyak menuntut, besar pasak daripada tiang. Kalau istri menjadi angkuh, kalau istri menjadi egois, kalau istri tidak melayani suami dengan baik, suami bisa jatuh, ambruk kehidupan rumah tangga. Karena itu jadilah istri yang baik, jadilah Ibu Louis, jadilah Ibu Eunike yang betul-betul memberikan kegembiraan dan sukacita bagi suami. Kemudian saudara, seorang ibu itu adalah teman bagi anak-anak di tengah keluarga. Seorang ibu itu, seorang mama harus memiliki sifat sabar, bahkan juga terus mendoakan anak-anak. Bahkan seorang mama, jadilah sahabat, jadilah teman bagi anak-anak, sehingga anak-anak bisa mencurahkan isi hati kepada ibunya, kepada mamanya. Ketika anak-anak punya masalah, mereka bisa menyampaikan masalah itu secara terbuka kepada mamanya, kepada orang tua. Karena seperti yang saya katakan tadi, seorang perempuan, dia punya talenta dari Tuhan secara kodrati, mengandung, melahirkan, menyusui. Jadi hubungan batin antara seorang ibu dengan anak, baik anak perempuan, laki-laki, itu sangat erat, sangat dekat. Maka sebagai seorang mama, jadilah mama yang baik, yang bisa memberikan support, kegembiraan, kesejukan buat anak-anak. Karena itu saudara, peran kita sebagai istri di tengah keluarga, bagi suami, bagi anak-anak, itu sangat-sangat penting. Karena itu selalu dikatakan, seorang ibu, seorang perempuan adalah tiang doa di tengah keluarga. Doakanlah anak-anak kita. Doakanlah suami kita. Lutut kita masih kuat untuk menengadah ke atas, tangan kita pun kiranya selalu kuat
untuk berdoa kepada Tuhan demi untuk kebahagiaan keluarga kita. Karena ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jujur kita mengatakan, maju mundurnya sebuah keluarga itu terletak di tangan perempuan. Bagaimana seorang istri itu memanage kehidupan rumah tangganya, memanage suasana sukacita, memanage spiritualitas dalam kehidupan keluarga, tapi juga secara materi. Kalau seorang istri itu, dia selalu melipat tangan, selalu berdoa kepada Tuhan, maka dia akan menjadi sumber kegembiraan, penggembira, penyejuk di tengah keluarga. Bagi suami tapi juga bagi anak-anak. Bahkan kalau seorang istri selalu dikatakan adalah bendahara dalam rumah tangga, maka kehidupan ekonomi keluarga juga itu terletak di tangan istri yang bisa memanage, mengatur kehidupan keluarga. Sehingga seperti yang saya katakan bahwa maju mundurnya keluarga ini, bahagia tidaknya, itu terletak di tangan istrinya. Kalau seorang istri, dia tidak hidup dalam keangkuhan tapi dalam kerendahan hati. Dia tahu mengatur segala-galanya, mengatur waktu, kapan dia bekerja, kapan dia mengurus rumah tangganya. Pasti rumah tangga itu akan merasakan bagaimana kehidupan ada bersama dengan seorang istri, seorang perempuan yang hebat. Sehingga tidak jarang juga anak-anak pasti mereka mengatakan bahwa saya punya seorang ibu yang hebat, super mom, yang hebat. Bahkan suami pun merasa betah, merasa senang, enjoy dengan istrinya. Karena itu saudara, mari kita menjadi ibu Louis. Mari kita menjadi ibu Eunike. Terutama lagi buat anak-anak, kita ajarkan hal-hal yang baik. Seorang ibu, seorang istri harus mampu memainkan peran penting, terutama firman Tuhan bagi anak-anak. Karena memang pendidikan yang pertama itu dimulai dari keluarga. Orang tua jadi katekit, apalagi sebagai seorang istri. Bahkan ketika anak-anak pun masih kecil, saudara, ketika kita selalu menyanyikan lagu-lagu rohani, maka itu adalah salah satu pembentukan kepribadian atau karakter anak. Lagu anak sekolah minggu itu tidak pernah usang. Anak sekolah minggu dengar-dengaran turut orang tua, terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis. Nanti masuk surga terima upahnya. Hal-hal yang sederhana saja saudara. Ketika kita ajarkan lagu-lagu rohani, karena sekarang kan di zaman digital sekarang ini ada banyak sekali lagu-lagu. Nah, ketika kita ajarkan lagu-lagu rohani, kita nyanyikan ketika anak itu masih kecil. Bahkan ketika kita ajarkan kebenaran firman Tuhan bagi anak-anak, terutama lagi ketika kita terus mendoakan anak-anak, tidak ada yang mustahil. Anak-anak kita akan menjadi kebanggaan. Seperti Timotius menjadi kebanggaan. Karena Ibu Louis dan Ibu Eunike mendoakan dan mengajarkan hal-hal yang benar, membentuk spiritualitas dari Timotius menjadi anak yang saleh, yang menghormati Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan yang melayani. Karena itu saudara-saudara, ibu-ibu yang kekasih, kita bukan saja memberikan makanan jasmani 4 sehat 5 sempurna buat anak-anak, tapi juga kita memberikan makanan rohani, makanan spiritual, firman Tuhan, roh takut akan Tuhan. Mari kita wariskan kepada anak-anak, supaya ketika anak-anak kita berhasil, anak-anak kita jadi orang, itulah kebanggaan kita. Itu tidak lepas dari doa kita. Doa seorang ibu. Sekali lagi, mari kita jadi Louis, jadi Eunike masa kini. Yang jadi berkat bagi keluarga. Yang jadi penyejuk bagi suami, penggembira bagi anak-anak. Tuhan memberkati kita semua. Amin.